Chevrolet Captiva, SUV gagah buatan Amerika yang sempat bikin heboh di awal kemunculannya. Desainnya macho, fiturnya modern, mesinnya bertenaga, dan harganya cukup menarik untuk ukuran SUV kelas menengah. Tapi, seiring berjalannya waktu, Captiva justru hilang dari jalanan Indonesia. Dari yang dulu sempat jadi primadona, akhirnya harus menyerah dan ditinggalkan konsumen. Pertanyaannya, kenapa Chevrolet Captiva bisa gagal bertahan di Indonesia? Yuk, kita bahas. Chevrolet Captiva pertama kali masuk ke Indonesia sekitar tahun 2007. Saat itu pasar SUV sedang naik daun. Toyota Fortuner baru rilis, Nissan X-Trail sedang populer, dan Honda CR-V mendominasi kelas menengah. Chevrolet melihat peluang lalu menghadirkan Captiva sebagai SUV dengan aura gagah khas Amerika. Desainnya besar, berotot, dan lebih maskulin dibanding rival-rival Jepang. Mobil ini bahkan tersedia dalam opsi mesin bensin 2,4 liter dan diesel 2,0 liter yang cukup jarang ditawarkan kompetitor saat itu. Kelebihan lainnya, Captiva juga punya pilihan 7-seater, sehingga bisa bersaing langsung dengan Fortuner maupun Pajero Sport. Untuk versi bensin, Captiva memakai mesin 2,4 liter DOHC yang menghasilkan tenaga sekitar 136 PS. Sementara versi dieselnya lebih menarik karena menggunakan mesin 2,0 liter turbo diesel common rail dengan tenaga 150 PS dan torsi ucius Nm. Secara tenaga, Captiva diesel cukup impresif, apalagi ditambah sistem penggerak AWD yang membuatnya nyaman di berbagai medan. Namun sayangnya, transmisi otomatis 5 percepatan yang dipakai Captiva terasa lamban dan agak boros. Inilah salah satu keluhan utama dari pengguna. Kalau ngomongin desain, Captiva jelas punya daya tarik. Bodinya besar, grill depannya tegas, dan kesan gagahnya kuat. Cocok untuk orang yang ingin tampil beda dari SUV Jepang. Untuk fitur, Captiva juga terbilang lengkap di masanya. Sudah ada dual airbag, ABS, stability control, sunroof, hingga sistem audio premium. Bahkan beberapa varian dilengkapi jok kulit elektrik yang membuatnya terasa mewah. Sayangnya, meski fitur banyak, kualitas material interiornya sering dikeluhkan. Plastik keras di mana-mana, dan finishingnya kalah rapi dibanding CR-V atau X-Trail. Saat pertama kali masuk, Captiva mendapat sambutan lumayan hangat. Penjualannya mencapai ribuan unit di tahun-tahun awal. Namun setelah itu, trennya langsung menurun. Sementara Toyota Fortuner bisa konsisten menjual belasan ribu unit per tahun, penjualan Captiva tidak pernah stabil. Bahkan, di akhir masa hidupnya, penjualan Captiva hanya ratusan unit per tahun. Lalu, kenapa Chevrolet Captiva gagal di Indonesia? Pertama, brand image. Chevrolet di Indonesia kurang punya citra kuat untuk mobil penumpang. Orang lebih percaya brand Jepang seperti Toyota dan Honda yang sudah terbukti. Kedua, after sales. Jaringan bengkel resmi Chevrolet jauh lebih sedikit dibanding Toyota, Mitsubishi, atau Honda. Ini bikin calon pembeli ragu karena takut servis susah. Ketiga, resale value. Harga jual kembali Chevrolet Captiva jatuh bebas. Banyak pemilik yang rugi besar saat menjualnya, sehingga membuat orang semakin enggan membeli baru. Keempat, strategi pemasaran. Chevrolet jarang melakukan promosi agresif, tidak seperti Toyota yang gencar iklan. Captiva justru sepi iklan. Akibatnya, banyak orang bahkan tidak tahu detail mobil ini. Dan kelima, masalah kualitas. Beberapa pemilik mengeluhkan soal konsumsi BBM yang boros, suku cadang mahal, hingga transmisi yang mudah bermasalah. Hal ini makin memperburuk reputasinya. Pada akhirnya, Chevrolet resmi menghentikan penjualan Captiva di Indonesia sekitar tahun 2018. Bahkan setahun kemudian,
General Motors selaku pemegang merek Chevrolet memutuskan angkat kaki dari pasar Indonesia. Captiva yang tersisa di pasaran sekarang hanya ada di mobil bekas. Dengan harga yang sangat jatuh, SUV yang dulu sempat dijual di atas 400 juta, kini bisa ditemukan dengan harga di bawah 100 juta. Kesimpulannya, Chevrolet Captiva adalah contoh nyata mobil yang sebenarnya punya potensi besar, tapi gagal karena branding, pemasaran, after sales, dan strategi yang lemah. Desain gagah dan mesin bertenaga ternyata tidak cukup untuk melawan dominasi brand Jepang di Indonesia. Sekarang, Captiva tinggal jadi kenangan. Mobil gagah yang dulu sempat mencuri perhatian, kini hilang dari jalanan Indonesia. Gimana menurut kalian? Apakah kalian masih ingat Chevrolet Captiva? Atau malah sempat punya mobil ini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung Diriv Blog.